adik-adik, senang sekali bisa menyapa kembali adik-adik melalui video hari ini. Kakak harap kalian tetap sehat dan semakin bersuka cita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat, dan ikuti kakak kalimat demi kalimat. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dapatkan aku dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan juga dengan sungguh-sungguh menaati segala perintah-Mu. Tuhan, kuduskanlah waktuku dalam mendengarkan firman. Tuhan Yesus, terima kasih, aku cinta padamu. Amin. Judul cerita untuk hari ini adalah Memberi itu Bahagia. Tuhan Yesus menyuruh kita berbagi. Memberi selalu membuat kita semua bahagia. Senyum terima kasih dari orang-orang yang kamu beri akan membuat hatimu senang. Namun sebenarnya yang terindah adalah karena kamu telah menaati perintah Tuhan. Adik-adik, apakah kalian pernah membaca koran? Ya, kakak juga pernah membaca koran. Sebagian besar isi koran hanya dipenuhi oleh masalah. Masalah ini, masalah itu. Semuanya masalah. Masalah, masalah, masalah. Benar-benar aneh. Banyak orang ingin mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak disukai Tuhan. Ada yang merampok, ada yang membunuh, ada yang jual narkoba, ada yang mencuri, ada yang menipu. Akhirnya ada yang masuk penjara, ada yang ditembak polisi, ada yang dipukuli orang sekampung. Semua orang hanya memikirkan uang, uang, uang. Mereka tidak pernah puas. Mau lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Ini adalah uang logam 500 perak. Adik-adik, pernahkah kamu mempunyai uang seperti ini? Pernahkah kamu bersyukur karena mempunyai uang seperti ini? Mungkin kamu tidak bersyukur karena uang yang sedikit dan tidak bernilai ini, kamu malah merengek-rengek, ngambek kepada papa mama karena kamu mau uang yang lebih banyak lagi. Kakak juga sering begitu. Kakak sebel karena tidak punya banyak uang. Kakak ingin punya uang lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Orang-orang yang seperti kakak dan tidak segera bertobat, pasti hidupnya tidak bahagia. Mereka akan melakukan banyak hal yang tidak disukai Tuhan untuk mendapatkan uang. Adik-adik, kakak punya tas sebesar ini. Kakak berencana untuk memuat barang-barang pemberian Tuhan di dalamnya. Seandainya kakak mengisi tas kakak dengan barang-barang pemberian Tuhan, mungkin gak ya? Jawabannya gak mungkin. Barang-barang pemberian Tuhan terlalu banyak. Ada matahari, bulan, bintang. Ada udara, ada hujan, ada gunung, ada lautan, ada ikan enak, ada pemandangan indah, ada papa mama, ada banyak deh. Otakmu, kepandaianmu, tenagamu, semuanya juga adalah pemberian Tuhan. Orang-orang Israel punya kebiasaan yang baik.
Jika mereka panen, maka mereka mengadakan pesta dan bersukacita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka juga mempersembahkan hasil panen mereka yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah cara khusus yang mereka lakukan untuk mensyukuri pemberian Tuhan, karena mereka tahu tanpa berkat Tuhan, maka tidak akan ada panen yang bagus itu. Kalau kamu dan kakak belajar mensyukuri pemberian Tuhan seperti orang-orang Israel itu, maka kita akan bahagia. Kamu dan kakak tidak akan marah-marah dan ngambek walaupun cuma punya uang sebanyak ini. Kita masih bisa senang dan bahagia karena kita punya gigi yang lengkap, punya badan yang sehat, punya kepandaian, punya masih banyak lagi. Dan pada waktu kita punya uang, kita akan rela memberikannya untuk Tuhan, sama seperti orang-orang Israel, karena Tuhan sudah banyak sekali memberi kita. Pada zaman Perjanjian Lama, Tuhan ingin umatnya membangun sebuah kemah baginya. Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah mereka dan dekat dengan mereka. Namun, untuk membangun kemah yang seperti itu, diperlukan banyak permata, emas, perak, kayu bagus, juga kain-kain yang mahal, dan kulit binatang, serta rempah-rempah. Jadi, bagaimana mereka bisa membangun kemah tersebut? Semua orang, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang tua, orang-orang muda berebut mempersembahkan harta mereka. Ada yang membawa anting-anting, cincin, ada yang membawa kain, permata, dan lain-lain. Setiap hari selalu ada orang yang datang dan mempersembahkan sesuatu sampai berlebihan. Maka Musa memberikan pengumuman, "Tidak usah mempersembahkan lagi, karena semuanya sudah berlebihan." Adik-adik, maukah kamu seperti orang Israel? Semangat sekali mempersembahkan hartanya untuk Tuhan. Coba dengarkan cerita ini. Saat tiba waktunya untuk memberikan persembahan, Ferry memandang ke tempat persembahan. Kemudian ia meraba uang di dalam sakunya. Ia mempunyai uang, tetapi ia teringat akan mainan yang dapat dibeli dengan uangnya itu di toko dekat rumahnya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Sebaiknya mainan ini aku belikan mainan saja." Tetapi membayangkan apa yang akan dikatakan mamanya jika ia tahu bahwa Ferry tidak mempersembahkan uang itu, ia membatalkan rencananya. Dengan perlahan-lahan dikeluarkannya uang itu. Ia cemberut ketika memasukkan uang itu ke dalam kotak persembahan. Rudy meraba saku bajunya. Ia melihat tempat persembahan itu dan teringat akan celengannya. Ia sedang mengumpulkan uang untuk membeli sebuah bola yang baru. Jika ditambah dengan uang yang ada di sakunya itu, maka mungkin ia bisa segera membeli bola itu. Tak lama kemudian, ia teringat betapa Tuhan telah mengasihinya. Tuhan telah memberinya papa mama yang baik, juga makanan yang cukup, serta rumah yang sederhana. Rudy membayangkan rumput, bunga, langit biru yang indah, semuanya Tuhan berikan secara gratis. Ia segera tersenyum, gembira dan dengan cepat mengeluarkan uang dari sakunya, lalu memasukkannya dalam tempat persembahan. Ferry dan Rudy sama-sama mempersembahkan uangnya. Tetapi siapakah yang memberikan dengan sikap yang benar? Jawabannya adalah Rudy. Semua orang sama saja, yaitu tidak pernah puas. Apapun yang kamu miliki, kamu selalu merasa tidak puas. Jangan biarkan hidupmu tidak bahagia seperti mereka. Marilah kita belajar seperti orang-orang Israel yang bersyukur kepada Tuhan
dan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kita banyak sekali. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberiku nafas, memberiku matahari, pemandangan indah, orang-orang baik di sekitarku. Juga papa mama. Terima kasih juga karena ada kakak-kakak gembala anak-anak yang mencintaiku dan merawatku. Tuhan Yesus, aku mau belajar bersyukur selalu dan belajar mempersembahkan yang terbaik buat-Mu. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Haleluya. Mazmur pasal 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Mazmur pasal 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan menghafal ayat. Dikatakan Mazmur pasal 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Haleluya. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Pasal 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Pasal 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Haleluya. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, Lihat saya. berjagalah pada pintu bibirku. Amen. Amin. Oke. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Mazmur pasal 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Sekolah yang telah diberikan oleh kakak gembala. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Tuhan memberkati. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Haleluya. Mazmur pasal 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Hatimu
bergejolak, kaki melompat. Wak